Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin Ruyung. Mudah-mudahan dari mulai jajaran ketua sampai dengan marbotnya senantiasa dipenuhi oleh keberkahan, kemudahan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal. Ini yang hadir biar sepandang mata cuman setengah masjid, tapi hakikatnya yang hadir ini penuh, Pak. Karena diisi wahufat alaihimul malaikah, malaikat ikut Jadi jangan takut. Pernah dikata Buya Hamka begini, orang Islam di Indonesia itu banyak. Orang Islam di Indonesia itu banyak, apalagi kalau ngelihat dari jenis KTP-nya banyak. Benar apa benar? Tapi kalau pengen lihat orang Islam yang ngejalanin perintah Allah, setidaknya gitu ya Pak, setidaknya ngejalanin perintah Allah walaupun sholatnya masih sering bolong-bolong pas Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar Islamnya pas jamaah subuh, Pak. Maka tadi kalau dibilang pejuang-pejuang subuh itu jangan dibilang pejuang udah. Nggak usah. Subuh mah nggak perlu diperjuangin. Tapi kudu. Kalau perjuangan itu kadang-kadang masih suka milih-milih untung rugi. Benar apa benar? Untungnya apa, ruginya apa. Kalau kita tanya batin kita sendiri nih Pak. Kalau kita masih memperjuangkan subuh, tandanya masih ada yang kita incer. Di depan ada tulisan tuh gede banget banner. Apa tuh banner apa di mading gitu tulisan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Kira-kira itu bukan yang kita incer. Ini jujur-jujuran aja udah ngomong. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita sekedar memperbaiki niat aja. Saya di sini nggak bisa ngajarin kalau orang-orang udah sholat subuh udah nggak usah diajarin Pak. Saya paling segen sebenarnya ceramah di subuh tuh. Kenapa? Yang pertama suara belum benar.
Dari kalau Kiai Nur Hamim emang udah biasa dia ngimamin sholat subuh. Saya emang nggak pernah biasa ngimamin sholat subuh. Emang apa serak? Ada yang masih begitu ada? Udah minum air putih biar kata sebotol. Kalau nggak biasa mah serak aja. Tapi kalau lagi subuh begini mah Pak, udah jangan banyak-banyak harapan kita. Karena para ulama juga bilang, kalau pengen berkah, subuh. Kalau pengen apa-apa, subuh. Biar kata dikejar, nggak dikejar. Kalau subuhnya udah jalan, insya Allah mudah. Jaminan langsung dari Allah. Yang sholat subuh sampai subuh lagi aman, amin. Aman Pak. Tenang aja. Orang kenikmatan bahagia itu adalah apa? Saat kita bisa menjalankan ibadah. Tapi yang mau saya sampaikan bukan bab ini Pak. Bukan, ini mah cuma prolog doang. Girang-girangin Bapak udah subuh bagus dah. Ya bukan, saya mah sejak kapan sih saya ceramah girang-girangin? Semua ceramah paling nyindir-nyindir, kalau nggak berasa ya bodoh amat, bukan? Itu mau urusan lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nabi Muhammad aja minta sama Allah, ya Allah, saya pengen dong paman saya dapat hidayah. Diomelin sama Allah. Kamu ya Muhammad nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu mau, nggak bisa. Hidayah mah terserah Allah mau ngasih ke siapa. Ini barangkali yang datang di sini nggak dapat hidayah. Bisa jadi yang lewat masjid kedengeran dapat hidayah. Bisa jadi. Tapi insya Allah nggak, amin. Insya Allah yang lewat dapat hidayah, yang duduk tambah dekat hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, alhamdulillah bersyukur Pak. Limo Cinere dengan segala macam aktivitasnya. Kita ini bersyukur tinggal di Depok ini bersyukur biar kata Depok kebelah pinggir. Ini kan Depok pinggir Jakarta. Udah rada-rada kota, saya mah limo ngeliatin lampu merah kagok. Lah benar-benar lampu merah nggak tanggung-tanggung Pak, sekali dibikin dua. Saya mau buta warna, merah, hijau. Hijau, ya tetap hijau. Lah emang tolnya kagak ada isinya, asal ada lewat, Masya Allah. Tapi kita bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Kegiatan gak ada habisnya. Betul lah betul. Kalau timbang cuma nyari makan buat sesuap nasi, ada. Kalau timbang cuma buat memenuhi kebutuhan hidup, ada. Kita lihat di sini kegiatan kita, Masya Allah. Dari mulai subuh udah mulai. Ntar siang nih mulai ada yang kondangan, ada. Makan siang dapat di situ. Yang ngamplopin makan rahasia. 2.000 juga nggak ketahuan. Nggak usah ditulis nama. Nanti malam masih ada maulid. Ada maulid. Ada maulid yang dapat makan, ada yang dapat snack. Asal nggak dapat makan, snacknya minta 2. Masya Allah. Ada lagi tahlilan malam 1 sampai 7. Kegiatan nggak habis-habis Pak. Tapi kita ingat, di dalam kegiatan itu bukan materi dunia yang kita cari. Ini yang sering dilupain sama orang. Yaitu yang kita kudu cari adalah ilmunya Pak. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin. Utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi. Ilmunya Pak. Tapi pertanyaan saya begini. Apa iya orang yang sering ngaji ilmunya kosong? Ini mohon maaf, Bapak udah umur segini, ngaji udah berapa ratus, berapa ribu kali Pak? Kagak kehitung. Ilmu yang didapat kira-kira masuk menyerap dalam hati, teringat dan tertancap di pikiran, apa masuk kanan keluar kiri? Bagaimana? Padahal dijelas-jelaskan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang kedudukannya akan diberikan kemuliaan di dunia ketika dia berilmu. Orang berilmu pasti kedudukannya akan tinggi. Hak. Nggak bisa diragukan. Tapi ulama juga Sayyidina Umar bin Khattab nih Pak, yang ngomong Sayyidina Umar. Inni akhafu. Aku itu takut. Takut apa? Takut sama-sama alimul munafik. Orang yang alim, orang yang berilmu tapi munafik.
Lalu ditanya sama orang yang duduk samping Sayyidina Umar bin Khattab, wa kaifa yakunul alimul munafik? Bagaimana bisa ada orang alim yang munafik, wahai Umar? Nah ini kalau model saya belum ngopi begini Pak, ngomel-ngomel mulu. Tapi diseduin sekarang juga percuma. Kapan minumnya? Udah pokoknya dengerin aja dah. Wa kaifa yakunul alimul munafik? Bagaimana bisa orang alim tapi jadi orang munafik? Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Wahwa, dia itu adalah alimul munafik, alimu bi'ilmihi wa munafiqun fi qalbihi wa amalih. Dia itu orang munafik, orang alim, yaitu adalah orang yang dari segi keilmuannya pinter, tapi hati sama perlakuannya munafik. Lain diucap, lain dilakuin. Lain dikata, lain di hati. Coba sekarang kita introspeksi diri kita. Ini bukan buat Bapak, buat saya. Yang paling demen ngomong kan saya. Saya makanya Pak, mohon maaf. Kalau ada jamaah-jamaah yang ngundang saya, kalau ada jamaah-jamaah yang minta saya ceramah, saya mah selalu bilang begini, saya emang gak punya ilmu. Saya emang gak bisa ngajarin kitab tebel-tebel, saya gak bisa ngajarin tafsir Quran tebel-tebel. Emang apa? Ngelakoninnya susah. Kalau ngomongin bab nikah dua itu mah insya Allah udah diniatin. Belum dilakuin. Saya makanya Pak kagak pernah bab tahajud, kagak pernah bab puasa, kagak pernah bab yang sunnah-sunnah yang panjang lebar. Kenapa? Nggak bisa ngelakuin. Senin Kemis bukan puasanya, napesnya Pak. Puasa, sholat, sunnah dan lain sebagainya, kita tahu kadar kita. Kita tahu kadar kelemahan kita. Saya baru bisa ngajarin panjang lebar itu ke santri doang. Kenapa? Kebutuhan daripada ilmu mereka. Tapi kalau buat jamaah, enggak Pak. Rukun aja. Jangan berantem. Udah gitu aja. Sholat wajib udah kerjain. Yang sunnah terserah. Mau dilakuin alhamdulillah. Enggak dilakuin kagak dosa. Puasa alhamdulillah. Sedekah kalau emang mampu keluarin. Kalau kagak mampu minta. Nah namanya juga kagak mampu. Pantas dapat sedekah. Jadi kita ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya paling takut nanti ada orang alim tapi munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini hal yang paling menohok buat kita. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Orang banyak bisa ngomong. Ini masalah kagak ngomongin dewan, saya lagi kagak ngomongin pilkada, saya lagi kagak ngomongin pilwali, saya lagi kagak ngomongin pilpres. Kalau itu udah biasa. Ini mah pribadi kita, Pak. Kita banyak ngomong, kita banyak ucapannya, kita banyak janjinya. Tapi kadang-kadang kita takut kagak bisa ngelakuin. Dan banyak orang yang ngomong tapi nggak ngelakuin. Benar apa benar? Kadang-kadang nih ustadz yang paling sering begitu, nasehatin orang udah biar bener. Sama bini kudu akur, dia cerai. Lah ustadz ngapa cerai? Enggak akur dong sama bini. Ya kagak, gue mau nyontohin kalau cerai boleh. Ustadz memang bisa aja ngelesnya. Bisa kalau ustadz mah begitu. Ustadz makan bini atuh, kiai bininya. Makanya saya mah belum pantas dipanggil kiai. Kalau Kiai Nur Hamim juga sama. Kemauan ada, keberanian ora. Jadi gitu Pak. Makanya dikatakan dalam sebuah kaidah apa? As-sukutuz zahab. Diam itu emas. Ini laki-laki kita udah pantas jadi orang pendiam Pak. Tapi jangan sampai kita gampang ngucapin sesuatu yang nggak bisa kita lakuin. Suku tuh zahab, deh, diam itu emas, dah, diam aja. Kita introspeksi sama diri kita sendiri sekarang. Ilmu yang udah kita dapat, udah berapa persen kira-kira yang diamalin? Masya Allah, ini yang paling berat Pak. Kita udah dapat ilmu puasa, udah dapat Pak? Udah kan?
Ilmu toharoh, bersuci. Nih, wudhu dulu aja. Ilmu wudhu kita udah dapat kan Pak? Mana yang rukun, mana yang sunnah. Betul? Kalau dalam berwudhu jangan terburu-buru. Tapi masih berapa banyak orang kita yang wudhunya buru-buru. Saya pernah meraktekin begini. Orang kita nih kalau wudhunya kadang-kadang ngawur. Bukannya ngawur, bener, sah. Tapi kok aneh. Sunnahnya wudhu apa Pak? Di antaranya membasuh 3 kali. Bener ya? Membasuh 3 kali. Ini kalau lempengan tangan. Sekarang coba ada yang mau praktekin di depan nggak? Asal ngebasuh tangan bagaimana? Nah, boleh kalau ada yang mau praktekin di depan. Ada yang mau? Nih, kebanyakan orang kita nih Pak kalau lagi wudhu. Tangan kanan. Bener ya? Geser ke kiri. Bener ya? Geser kanan lagi. Kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Itu namanya 3 kali. Bukan, itu 1. Itu namanya 1 Pak. Ada yang wudhunya masih begitu? Ada? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ada yang begitu ada? Ada. Yang benar bagaimana sih? Yang benar ya 3 kali Pak. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu baru namanya taslis atau 3 kali. Kaki yang lebih parah. Males banget buat bongkok. Males banget buat gosok kaki. Males banget. Dia mau gini dong. Ntar begini. Ada yang begitu ada? Banyak. Itu ilmu kita udah dapat. Tapi kita nggak praktekin Pak. Ini yang sederhana-sederhana aja. Orang buka puasa. Doa buka puasa apa? Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu itu doa setelah batal Pak. Doa buka puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak orang yang kagak pakai bismillah langsung Allahumma lakasumtu. Ayo coba. Padahal dalam hadisnya apa? Kalau orang makan nggak pakai bismillah dibantuin setan kayak makan muntahnya setan. Berapa buka puasa pakai muntahnya setan Pak? Nggak pakai bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakasumtu. Diajarinnya begitu, jangan nyalain guru. Normal aja. Orang doa makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buka sedikit, udah batal, udah nyampe kerongkongan airnya atau kormanya. Baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahim. Kalau lengkapnya pakai doma udah itu dah. Itu lengkapnya dah. Orang kita mah udah nggak bisa, garas aja dulu dah. Doa panjang-panjang amat ini. Kapan ini? Ada seblak, ada ini. Udah orang kita mah begitu. Buka yang pakai yang manis-manis diamalin sama orang kita. Tapi bukan korma, es cendol, es buah. Katanya berbukalah dengan yang manis-manis. Ini kan tafsir orang kita mah aneh-aneh banget, masya Allah. Ada yang gadoin gula. Ilmu kita udah punya, Pak. Sama bini, kita kudu sayang, kita kudu rukun, kita kagak boleh berantem. Jangan pelit sama bini. Semakin pelit sama bini, rezeki semakin seret. Udah paham kita. Tapi masih berapa banyak orang yang medit sama bini. Ngomong kagak punya duit, padahal mah ada. Buat mancing, kagak saya lagi kagak pengen mancing ini, kagak, udah. Mancing mah bab malam Pak, subuh ngomongin mancing gak enak Pak. Ntar soalnya nggak jadi pergi mancing hari ini, kasihan. Ilmu kita udah banyak. Makanya Allah bilang begini, orang keistimewaan, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi orang-orang yang berilmu itu akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah apabila dia bisa mengamalkan ilmunya. Ini mohon maaf, duduk di depan di sini kira-kira gara-gara apa? Punya nama? Enggak Pak, Bapak juga punya nama. Ngapa duduk di belakang?
Orang yang duduk di depan ini dianggap lebih berilmu. Betul apa betul? Dianggap doang, Pak. Pada hakikatnya yang tahu cuma dirinya sendiri. Saya mah kagak pantas duduk di sini. Saya pantasnya duduk di belakang sambil ngerokok. Ini mah cuma lempengan kebetulan aja. Jadi sama-sama nih, Pak. Yuk, kita udah dapat ilmu, kita udah dapat waktunya, tinggal satu. Praktekin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ilmu nggak dipraktekin nol. Ilmu yang kudu dapat dari sini, nih saya cuma mau ngasih satu ilmu doang. Bukan satu ilmu sih sebenarnya, tirakat doang. Mbah Maimun Zubair saya nukil dari kalimat beliau. Kita, Pak, sholat tahajud barangkali kurang istiqomah. Betul ya, Pak ya? Bisa jadi cuman Sabtu Minggu doang pas wayahnya suling kita aktif. Bisa jadi di hari-hari lain kita bangunnya pas lempengan lagi azan subuh. Kita nggak ada yang tahu, namanya juga manusia. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, setiap orang kudu punya tirakat, setiap orang kudu punya amalan, setiap orang kudu punya pegangannya. Kalau kita emang bab tahajud masih agak kurang, kita ganti sama yang lain. Puasa Senin Kemis, yaitu tadi Senin Kemis. Kadang Senin, kadang Kemis, kadang-kadang kagak Senin, kagak Kamis. Orang yang masih gawe puasa biasanya kuat sampai jam 9. Ngelihat temennya ngopi, ya ikut. Apalagi yang ojek online, ya udah susah banget udah. Emang kerjaannya di panas-panasan, apalagi nganggur kang mancing. Susah puasa. Senin Kemis susah. Kalau emang kita nggak bisa sedekah gara-gara duit kita pas-pasan, ya udah jangan maksain sedekah daripada dapur di rumah kagak ngebul. Punya duit gocap, sedekahin gocap, makan apa? Kalau emang kita nggak bisa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, masya Allah, qobliyah subuh diuber-uber, qobliyah zuhur ditinggalin. Bener-bener. Qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah zuhur ditinggalin. Qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah maghrib ditinggalin. Apakah subuh sama maghrib itu beda? Sama-sama sunnah muakkad. Ya udah, kalau lempengan bab sholat sunnah mah kita jarang-jarang. Duha juga belum tentu bisa, benar-benar. Kita belum bisa banyak macam-macam dah buat tirakat. Tapi kata Mbah Maimun Zubair begini, setidaknya setiap orang kudu punya tirakat ini dan jangan sampai ditinggalin. Apa tirakatnya? Punya hati yang baik. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jangan gampang nyari musuh. Jangan gampang ngomongin jelek orang lain. Selalu menenangkan hatinya. Lihat. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat anak-anak, nggak ada manfaat harta, nggak ada manfaat tuh semuanya. Datang ke Allah cuman butuh hati yang bersih, Pak. Makanya Mbah Maimun bilang, tirakat kita yang harus benar-benar dikejar, hatinya bersih. Jangan punya prasangka jelek sama orang. Ini kalau lagi begini kan banyak yang punya prasangka jeleknya nih kira-kira. Ngaku ada yang saya lagi ceramah ngeliatin jam, kelarnya kapan? Tuh, ada yang ngeliatin ke belakang, itu kira-kira lauknya apa? Tuh, hati bayain aja, Pak. Bapak husnuzon itu apa? Itu nasi bukan buat saya. Jadi kalau Bapak nggak dapat, nggak sakit hati. Ngelihat panitia nenteng kopi, enak banget itu kopi. Itu kopi bukan buat saya. Tuh biar tenang hati, Pak. Belajar nata hati, belajar nata diri. Kita nggak bisa ngomongin banyak-banyak dah. Qalbun salim aja. Ilaman atollah biqalbin salim. Orang yang datang dengan hatinya bersih itu, insya Allah nikmatnya luar biasa udah. Belajar. Kalau hati udah bersih, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin.
Dan sebelum tidur nih Pak, maafin semua orang. Maafin. Amalan yang paling bagus itu gitu doang. Sebelum tidur nih Pak, lagi udah menjemin mata, ya Allah saya maafin semua orang-orang yang udah nyakitin saya, ngelukain hati saya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya udah maafin semuanya. Mudah-mudahan mereka juga maafin kesalahan-kesalahan saya. Udah gitu. Pas lempengan tidur meninggal husnul khotimah, enak. Tidur kalau nyimpen dendam yang ada ngorok. Berarti yang ngorok dendam? Enggak. Orang tidur kalau masih nyimpen banyak pikiran yang ada gelisah, ngigo. Macem-macem pikirannya, tidur kagak tenang, lempeng salah, belok salah, nonggeng salah, kurep salah, celentang salah. Orang memang begitu. Kalau lagi pengen tidur, udah lepasin aja, lepasin bismillah, saya lepasin semuanya. Ini ilmu Pak. Biar badan sehat, biar jiwa sehat, biar hati tenang, maafin semuanya. Emang saya mau tanya sama Bapak, kita nyimpen dendam sama orang, manfaatnya apa buat kita? Tanya sama diri kita. Kita kesal sama orang, kita simpen-simpen dalam hati, apa manfaatnya buat kita? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Kagak ada. Yang ada bikin pikiran stres. Asal lagi lewat ketemu dia, ya gue empet banget lagi sama dia, gue minggir jalannya. Harusnya kudunya lewat situ deket, jadi jauh. Gara-gara ada rumah dia. Yang ada nyusahin kita, bukan ngebahagiain Pak. Makanya udah buang-buangin itu semua. Saya juga lagi belajar Pak, lagi belajar nata hati. Sama-sama yuk kita belajar Pak. Karena kita berat banget ini jadi umatnya Rasulullah, umat di akhir zaman begini ada berat banget. Beli motor diomongin orang, nggak punya motor diomongin orang. Beli mobil diomongin orang, nggak punya mobil diomongin sama orang. Begini salah, begitu salah, udah serba salah jadi hidup sekarang mah. Bener apa bener? Tapi kalau kita ikut nimpalin, kita juga yang makin pusing. Makanya jangan ditimpalin. Lepasin aja. Lepasin aja. Lihat Rasulullah doanya apa? Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Udah, ampunin aja, maafin aja. Udah kita belajar ya Pak ya. Sama-sama. Lepas dari sini, pulang dari sini yuk. Kita awali hari kita dengan plong. Udah. Saya mah udah tua, nggak usah mikirin yang macem-macem. Bapak, udah lihat rambut uban. Tanda kematian, Pak. Lihat kulit yang udah mulai keriput. Tanda-tanda bahwasanya kita sudah sepuh. Lihat badan yang sudah mulai tidak bisa berdiri tegak. Tandanya kita sudah benar-benar sepuh. Lihat kaki yang sudah tidak bisa melangkah jauh. Tertati-tati harus menggunakan tongkat. Tandanya kita sudah tua. Apalagi yang mau kita andelin. Apalagi yang mau kita kejar. Deh, fokus untuk urusan akhirat. Jangan lupakan perkara dunia. Maafin semua orang. Lepasin semuanya. Insya Allah Bapak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan macam-macam udah. Seperlunya aja. Ya Pak ya. Kalau nasehatin orang tua emang begitu aja udah. Kalau anak muda banyak nasihatnya. Kalau orang tua udah Pak gitu aja, ingat mati udah. Biasanya yang tua duluan apa yang muda duluan? Yang tua agak terima, pengennya yang muda duluan. Kagak pantas Pak. Kalau ada di masjid disebutin innalillahi telah meninggal dunia umur 27 tahun. Pantas kagak? Pasti kita ngomong, ya Allah masih muda banget. Kalau ada yang meninggal, innalillahi udah umur 60 tahun. Pantas. Ya udah, berarti pantasan yang mati yang mana duluan? Ya udah Pak. Kita nikmatin aja, enjoy aja hidup dah. Ya, jangan dibikin pusing. Jangan dibikin pusing. Lepasin semuanya, legoin, ikhlasin semuanya. Allah yang udah ngasih, Allah yang ngatur, jangan ikut campur. Allah ngasih banyak, alhamdulillah. Allah ngasih dikit, minta lagi, begitu aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Makanya nih, terakhir saya mau nyampein ada sebuah hadis dari Rasulullah. Ini doanya, mudah-mudahan sih udah pada hafal semua. Udah pada hafal semua. Jadi orang niat baca sholawat, itu kata Mbah Mahrus Ali Lirboyo Kediri, beliau mengatakan, niat orang baca sholawat ada 4. Nih Pak, yang pertama, menjalankan perintah Allah. Nih Bapak nih besok nih, kalau mau pergi sholawat, mau pergi hadir maulid ya Pak ya, niatnya ini. Niatnya apa yang pertama?
Menjalankan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah. Perintah Allahnya dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu tu fil amar. Sholawatlah. Jadi menjalankan perintah. Yang kedua, orang niat sholawat, orang niat baca sholawat apa? Memenuhi haknya Rasulullah. Rasulullah punya hak, Pak. Dan kita sebagai umatnya diberikan hak juga. Apa haknya? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Amin. Nggak ada yang amin. Pengen mampir dulu apa? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk neraka. Amin Allahumma. Kalaupun kudu masuk neraka, sifatnya sementara. Tapi sementara di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun. Pengen mampir? Sehari aja. Sehari nggak apa-apa. Setengah hari dah. Short time. Ya. Umatnya Rasulullah nggak masuk neraka, Pak. Bahkan Rasulullah kalau umatnya dicari di sorga nggak ada, dia cari ke neraka. Beliau turun ke neraka. Lihat mana umat saya. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan Rasulullah nangis. Kenapa? Ditanya sama Allah. Jangan sampai umat saya masuk neraka. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah sama kita. Maka kita penuhi haknya Rasulullah dengan kita baca salawat kepada Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga. Mengharapkan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah. Syafaatul uzma. Buat orang-orang pendosa seperti kita ini butuh banget sama syafaatul uzma. Jadi kata Mbah Mahrus. Niat yang pertama, menjalankan perintah Allah, memenuhi haknya Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, dan yang terakhir, niat orang baca sholawat, yaitu adalah liqadai hajatih. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Jangan dibalik. Kebanyakan orang kita yang ngelakuinnya kebalik. Ngelihat mobil, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelihat motor bagus, sallallahu ala Muhammad. Ngelihat rumah cakep, sholawatin aja dulu. Jadi dibalik, Pak, nomor 4 dulu tujuannya. Nomor 1 sampai 3-nya dia hapus. Orang baca sholawat sekarang biar hajatnya dikabulkan. Padahal hajat dikabulkan itu nomor berapa? 4. Dalam sebuah hadis ada seorang buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya. Mata saya buta, mata saya sakit, tolong doakan saya. Apa kata Rasulullah? Ambil wudhu. Ambil wudhu, Pak. Masih punya wudhu? Masih punya wudhu? Nah, kalau yang belum punya wudhu, ambil wudhu. Langsung praktekin aja. Langsung praktekin. Ambil wudhu. Setelah ambil wudhu ngapain? Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak, sholat hajat. Lalu setelah sholat 2 rakaat ngapain lagi? Doa. Ajarin bagaimana doanya. Diajarin sama Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi hajati. Udah dicatat doanya? Udah hafal semua ya? Masya Allah. Hafal semua, emang BKKM luar biasa Kiai ini. Jamaahnya sekali baca saya udah hafal semua. Hafal tuh Pak? Itu doanya. Setelah kalimat fayaqdi hajati, ya Allah kabulkan hajatnya, sebutin hajatnya. Ya Allah, pengen punya duit. Nih, bedain sama hajat sama nafsu. Kalau hajat itu 1, Pak. Hajat itu 1. Kalau nafsu itu banyak. Jadi kalau dibilang diajarin sama Rasulullah ini untuk yang hajat, bukan nafsu. Hajat. Bapak lagi kepepet banget butuh 1 perkara, doanya itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi hajati. Jadi ini wasilah, cara ngajarin kita berwasilah. Minta kepada Allah melalui siapa? Rasulullah. Fayaqdi hajati, disebutin tuh hajatnya apa. Nah kalau orang ini yang datang kepada Rasulullah, matanya buta, matanya sakit. Lalu setelah doa ini, dia amin,
langsung bisa ngelihat lagi. Masya Allah. Jadi kalau hajat satu ya Pak, ingat hajat itu satu. Jadi kalau Bapak lagi pengen butuh satu pilih. Pilihnya itu aja. Dah. Jadi kalau Bapak lagi pengen sesuatu, dah itu aja yang dicamkin. Yang dimasukin dalam hati. Ya Allah, saya pengen ngawinin biar dapat duit. Dah, itu aja. Kalau banyak, itu namanya bukan hajat, tapi nafsu. Bener. Pengen ini, jangan. Kalau Bapak lagi kebutuhan mendesak, satu aja udah. Jangan yang macam-macam udah. Jangan yang macam-macam. Jadi tolong baik-baik dengan seksama, yuk kita amalin, yuk kita praktekin. Yang terpenting adalah jaga hati kita biar bersih. Amin Allahumma. Lingkungan kita butuh orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Lingkungan kita butuh orang-orang yang punya hati yang bersih, yang bijaksana. Jangan cuman banyak omong doang tapi nggak mau gerak. Nyuruh kerja bakti tapi nggak mau bakti. Ada yang begitu kan Pak? Nyuruh patungan tapi nggak mau patungan. Nyuruh nolongin orang tapi dianya kagak mau nolongin orang. Itu nggak meraktekin ilmunya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, di waktu yang munajat ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah kabulkan semua hajat kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan terpenting adalah mudah-mudahan Depok memiliki pemimpin yang adil, yang amanah, yang senantiasa berpihak kepada rakyat, yang senantiasa menciptakan sebuah hal yang baik dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kiranya jadikan pemimpin kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa adil dan ta'ah, yang senantiasa menjunjung tinggi hak-hak daripada rakyatnya dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua puncak kenikmatan wafat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.